Disiplin adalah kunci kesuksesan. Tanpa disiplin, orang akan sulit berhasil dalam karirnya. Tanpa disiplin, orang sulit mengelola uangnya dengan baik. Tanpa disiplin, orang juga sulit menamatkan studinya. Tanpa disiplin, orang sulit menjalankan rencana dan mengejar targetnya. Karena itu, disiplin perlu kita tanamkan kepada anak sejak dini. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas. Sebelumnya, pastikan kawan-kawan sudah mensubscribe, like, dan share ya. Saban minggu ada topik baru tentang parenting di sini. Mengajar bukan menghukum. Disiplin adalah ketaatan terhadap aturan, termasuk juga batasan dan kewajiban yang berlaku. Kata mendisiplinkan berasal dari kata disiplina dari bahasa Latin yang artinya adalah mengajar. Mendisiplinkan anak artinya mengajar anak agar terbiasa menaati aturan. Mengajar disiplin seperti juga mengajar hal-hal lainnya perlu waktu dan kesabaran. Seringkali perlu dilakukan berulang-ulang. Jadi, kalau ada orang yang menafsirkan mendisiplinkan adalah menghukum, sebetulnya itu tidak pas. Hakikat mengajar bukanlah menghukum. Memperkenalkan aturan. Langkah awal dalam mengajar disiplin adalah memperkenalkan aturan yang perlu ditaati oleh anak. Perkenalkanlah sedikit demi sedikit sewajarnya sesuai dengan perkembangan anak. Hindari memberi terlalu banyak aturan. Hindari juga memberlakukan aturan yang terlalu ketat di tahap usia dini. Di dalam menyampaikan aturan kepada anak, gunakanlah dialog dan bujukan, bukan gaya memberi perintah. Ajak anak mengobrol, jadi bukan seperti ini. Begitu sampai di rumah, sepatumu langsung letakkan di rak sepatu ya. Itu contoh yang salah. Tapi sampaikanlah seperti ini. Ini rak untuk sepatu kita semua ya nak. Untuk mama, papa, dan juga kamu. Kamu udah bisa kan menaruh sendiri sepatumu di rak seperti mama dan papa? Baik juga kalau kita sampaikan seperti ini. Untuk sepatu kamu, pilih rak yang mana ya nak? Di atas, di tengah, atau di bawah? Jelaskan juga manfaat aturan itu untuk anak, agar anak tidak menangkap kesan bahwa aturan hanya untuk mengekangnya. Ajak dia melihat bahwa aturan itu mendatangkan kebaikan baginya. Contohnya, untuk menerangkan kenapa anak perlu menyikat gigi sebelum tidur, kita dapat mengatakan begini, supaya di gigimu sisa makanan tidak menempel dan membusuk nak. Kalau membusuk, gigimu nanti rusak, sakit sekali nak. Contoh lain, untuk menjelaskan mengapa setiap kali sehabis bepergian, sepatu perlu disimpan di tempatnya, bisa kita katakan begini.
Kalau ditaruh di sembarang tempat, nanti kita lupa, Nak. Pas mau pergi, kita repot mencarinya di mana-mana. Konsisten. Dalam memperkenalkan dan menjalankan aturan, ibu dan ayah perlu satu bahasa. Apa yang diberlakukan oleh ibu, itu jugalah yang seharusnya diberlakukan ayah. Begitu pula sebaliknya. Perlu juga dipelihara kesamaan pandang dengan orang dewasa lain yang turut mengasuh anak di rumah. Bila ada, misalnya, bila ada nenek atau kakek di rumah dan ikut mengasuh anak. Bila ibu, ayah, nenek, dan kakek berbeda, maka anak akan bersikeras memilih aturan yang dianggapnya paling gampang. Ia akan mengabaikan yang lain. Aturan yang diberlakukan juga perlu dijaga supaya tidak gampang berubah-ubah. Bukan tidak boleh berubah loh, tapi perubahan hanya dilakukan bila benar-benar dibutuhkan. Misalnya, bila kita perlu menyesuaikan aturan dengan perkembangan usia anak. Suatu aturan yang diterapkan ketika anak berumur 2,5 tahun mungkin perlu dirubah dan disesuaikan ketika anak telah berusia 6 tahun. Pusatkan perhatian ke cara memperbaiki. Kalau anak melanggar aturan, pusatkanlah perhatian kita ke cara memperbaiki perbuatan anak, bukan ke cara menghukum anak. Contoh, sang anak berteriak-teriak ketika meminta makan kepada ibu. Padahal sudah ada aturan, kalau berbicara itu harus sopan, tidak boleh berteriak-teriak. Daripada mengatakan, jangan berteriak nak, lebih baik kita sampaikan begini. Coba ngomong yang baik ya nak. Ulangilah yang kamu minta dengan sopan. Dengan kata-kata itu, anak akan diingatkan tentang apa yang harus dilakukannya. Kalau kita tidak tahu mengapa anak sering melanggar aturan, tanyakanlah kepada anak. Kenapa ya kamu melakukan itu nak? Pelajarilah apa masalahnya dan cari solusinya. Contoh, anak sengaja melanggar aturan karena ia mungkin kesal atau ia cemburu terhadap adiknya. Menurutnya, adiknya lebih banyak mendapat perhatian dari kita. Berikanlah perhatian yang dibutuhkan sang anak. Perhatian dari orang tua adalah alat yang ampuh dalam mengajar disiplin. Biarkan konsekuensi alami terjadi. Ada kalanya baik juga kita membiarkan anak menghadapi konsekuensinya kalau anak sengaja melanggar aturan. Contohnya, sang anak tahu bahwa tidak boleh melampiaskan kemarahan dengan merusak barang. Suatu kali ketika ia marah, ia melemparkan dan mematah-matahkan alat tulis krayonnya. Beberapa di antaranya tidak dapat digunakan lagi. Biarkanlah anak ke sekolah membawa krayon yang tidak lengkap itu, dan ia akan menghadapi kesulitan saat ada kegiatan mewarnai gambar di sekolah PAUD-nya.
tundalah membelikan krayon yang baru untuknya. Itu akan memberi pelajaran yang berharga baginya untuk lebih berdisiplin di masa berikutnya. Sesudah sang anak benar-benar belajar dari kesalahannya itu, barulah tepat pada waktunya untuk membeli krayon pengganti. Itu dulu kawan. Bagaimana pengalaman dan pikiran kawan-kawan? Silahkan tulis ya di kolom komentar. Terima kasih.